Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ertambang Nahartyo, DR MSc CMA AKCA, selaku dosen pembimbing, dan Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rachel Yiska, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta, konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tesis berjudul Dinamika Persaingan dan Niat Adopsi Industri Mobil Listrik di Indonesia, Analisis Porter Five Forces dan Sitam TPB. Secara global, adanya pemanasan global dan krisis energi mendorong komitmen bangsa-bangsa untuk mencapai net zero emission 2050 yang tertuang pada Paris Agreement melalui percepatan adopsi kendaraan listrik. Indonesia turut merespon melalui berbagai kebijakan elektrifikasi karena produksi BBM domestik tidak dapat mencukupi kebutuhan nasional. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 6 tahun 2023. Meskipun kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan mobil listrik nasional meningkat cukup signifikan, namun jauh lebih rendah dari target yang diproyeksikan pemerintah. Untuk percepatan, pemerintah menerbitkan Permen BKPM nomor 1 tahun 2024 yang memberikan insentif bea cukai 0% serta PPNBM DTP bagi BEV, CBU, dan CKD. Kebijakan ini memicu lonjakan jumlah pemain, pergeseran pemain dominan, dan kenaikan penjualan. Namun ironisnya, pangsa pasar BEV tetap rendah, hanya 4,9%. Dan survei Gaikindo menunjukkan hanya 5,5% konsumen yang berniat membeli BEV. Belum lagi, rencana mandatori etanol 10 berpotensi memperkuat pergeserannya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana dinamika persaingan industri BEV di Indonesia? Yang kedua, bagaimana persepsi dan niat adopsi konsumen dan calon konsumen yang diukur melalui konstruk Sitam TPB. Yang ketiga, inisiatif strategis apa yang perlu dilakukan pemain industri untuk merespon perubahan lanskap persaingan yang dipicu oleh kebijakan pemerintah. Penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi pada literatur strategic management dan memberikan masukan bagi pemerintah serta pelaku industri dalam memahami efektivitas kebijakan dan perubahan preferensi konsumen. Lingkup penelitian berfokus pada pasar BEV domestik, dengan purchase intention diperlakukan sebagai adoption intention. Sedangkan dari kerangka penelitian disusun untuk menjawab 3 pertanyaan utama. RQ1 dijawab dengan analisis industri melalui Porter, Pestel, Market Structure, Market Share, HHI, dan CR4. RQ2 dijawab dengan persepsi konsumen melalui model Sitam TPB. RQ3 dijawab dengan integrasi temuan kualitatif dan kuantitatif dari RQ1 dan RQ2 untuk merumuskan inisiatif strategis. Secara teori, grand teori dalam penelitian ini adalah persaingan industri, middle teori mencakup Porter's Five Forces dan Sitam TPB, dan apply teori berupa Pestel dan analisis struktur pasar dengan menghitung market share, HHI, dan CR4. Metodologi penelitian ini menggunakan qualitatively driven embedded mix method dengan analisis kualitatif sebagai metode utama, serta analisis struktur pasar dan survei kuantitatif sebagai lapisan embedded yang memperkuat interpretasi. Data primer diperoleh dari wawancara 2 ahli otomotif senior sebagai data utama, serta survei terhadap 315 responden yang memenuhi kriteria penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, laporan industri, dan publikasi resmi. Pada metode analisis data, analisis kualitatif dilakukan melalui content analysis dengan transkripsi, coding, dan juga tema. Analisis struktur pasar dengan menghitung market share, HHI, dan CR4. Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif Sitam TPB dan 14 faktor pertimbangan konsumen. Seluruh analisis dilakukan triangulasi sumber, metode, dan juga teori untuk memperkuat temuan dan merumuskan inisiatif strategis. Pada profil responden wawancara ahli, seluruh narasumber memiliki pengalaman yang mumpuni untuk memberikan industri insight. Dari sisi profil mayoritas responden adalah laki-laki berusia 31-40 tahun, pernah mencoba BEV, 70% berdomisili di Jabodetabek, berpendidikan sarjana, saat ini sedang bekerja,
selalu menggunakan mobil dengan monthly income antara 10 sampai dengan 19 juta rupiah. Hasil penelitian dari hasil analisis Porter's Five Forces menunjukkan rivalry dan supplier power sangat tinggi. Banyak pemain Tiongkok yang masuk karena oversupply global, sehingga hal ini memicu price war dan memberikan penawaran harga yang sangat kompetitif. Sementara pemasok baterai bersifat oligopolistik karena dikuasai oleh segelintir pemain saja. Industri saat ini berada pada kondisi hyper competition dengan daya tarik yang sangat tinggi, tetapi profitabilitas jangka pendeknya menantang. Hasil analisis Pestel dalam lingkungan eksternal menunjukkan faktor politik dan regulasi menjadi pendorong utama. Faktor sosial menunjukkan minat yang meningkat, namun masih dibayangi kekhawatiran teknologi dan infrastruktur. Nilai agregat 3,8 menunjukkan lingkungan eksternal cukup kondusif, namun membutuhkan mitigasi strategis. Transformasi BEV Indonesia bersifat policy driven, belum technology driven. Selanjutnya, hasil analisis struktur pasar menunjukkan pasar BEV masih terkonsentrasi. Kita bisa lihat dari HHI turun dari 0,25 di tahun 2024 menjadi 0,19 di tahun 2025. Meskipun keduanya masih dalam kategori high concentration, penurunan ini menandakan kompetisi mulai meningkat. CR4 turun dari 85% ke 75%, ini pun mengindikasikan oligopoli ketat, namun menuju struktur yang lebih kompetitif. Untuk memperkuat analisis kuantitatif, dilakukan uji validitas dan reliabilitas kualitas instrumen kuesioner. Uji validitas konvergen menyatakan seluruh konstruk valid dengan nilai outer loading di atas 0,7 dan AV di atas 0,5. Kita lihat dari uji validitas diskriminan menyatakan seluruh konstruk valid dengan nilai cross loading dan Fornell Larker lebih besar dari loading faktor dan korelasinya dengan konstruk lain. Seluruh konstruk reliable karena composite reliability dan Cronbach alpha di atas 0,7. Hasil analisis persepsi dan niat adopsi konsumen menunjukkan hampir semua variabel berada pada kategori tinggi, kecuali subjective norm dan juga purchase intention yang berada pada kategori sedang. Standar deviasi di sini dikatakan rendah yang menandakan persepsi responden relatif homogen pada mayoritas pernyataan. Sedangkan 3 faktor pertimbangan terpenting dari konsumen adalah keamanan berkendara, jarak tempuh baterai, dan kemudahan pengisian daya. Temuan tambahan juga didapati yaitu kebijakan etanol 10 tidak signifikan mendorong adopsi dan hal ini sesuai dengan wawancara ahli. Namun perlu diperhatikan ada 48,6% merasa terdorong karena kebijakan ini. Lalu, BYD, Hyundai, Wuling merupakan brand pilihan di masa depan. Selanjutnya, 36% berencana adopsi dalam 2 tahun, meskipun mayoritas dalam 3 sampai dengan 5 tahun. Niat adopsi didorong price value dan manfaat fungsional, bukan karena faktor lingkungan. Selanjutnya, preferensi konsumen dipengaruhi opini sosial, review call, dan juga persepsi risiko infrastruktur dan resale value. Harga kompetitif dan insentif pemerintah meningkatkan niat adopsi. Purchase intention adalah moderat tinggi, namun adopsi massal masih butuh infrastruktur, stabilitas harga, dan jaringan after sales yang kuat. Selanjutnya adalah inisiatif strategis. Penelitian ini menunjukkan bahwa percepatan industri BEV membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Untuk produsen, harus meningkatkan kualitas produk, stabilitas harga, layanan purna jual, home charging, dan juga edukasi konsumen. Dari inisiatif asosiasi, harmonisasi standar teknis itu diperlukan, dan advokasi kebijakan serta edukasi masyarakat akan mendorong adopsi. Bagi pemerintah perlu menjaga konsistensi insentif, mempercepat SPKLU, dan selaraskan aturan pusat dan daerah. Bagi produsen ICE, dapat memulai melakukan strategi transisi bertahap dan mengoptimalkan jaringan dealer. Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan industri BEV mengalami perubahan struktural yang besar dengan rivalitas tinggi, dominasi pemasok baterai global. Pertumbuhan industri sangat bergantung pada konsistensi regulasi pemerintah dan penguatan ekosistem energi dan juga teknologi. Di sisi konsumen, BEV dianggap bermanfaat, efisien, dan semakin menarik. Dengan price value menjadi determinan terkuat,
Namun kekhawatiran teknologi, infrastruktur, dan resale value masih menahan adopsi massal. Penelitian ini menyarankan percepatan adopsi BEV melalui sinergi antar pemangku kepentingan, baik produsen, asosiasi, dan juga pemerintah, untuk memperkuat produk, stabilitas kebijakan, dan percepatan infrastruktur agar pasar tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dinamika persaingan industri mobil listrik di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.